Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Baik, anak-anakku semuanya, pada pertemuan ke-7 mata pelajaran takrib Madin Abdullah bin Mas'ud, kita akan membahas tentang kitabus sholah atau kitab-kitab tentang sholat yang berkaitan dengan sholat ya. Jadi nanti di dalam kitabus sholah ini ada banyak sekali fasal yang akan kita bahas nanti. Langsung saja kita ke fasal pertama. Fasal pertama ini adalah fasal mengenai sholat 5 waktu atau sholat fardu ya. Sholat yang wajib dikerjakan dan hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap orang atau setiap individu itu wajib mengerjakan sholat, tidak boleh diwakilkan. Yang namanya kewajiban itu berarti kalau tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa ya. Jadi wajib setiap orang mengerjakan sholat. Apa saja sholat yang wajib itu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suci ya. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu yang diwajibkan itu khomsun, ada 5 ya, seperti yang sudah masyhur atau setiap orang mungkin sudah maklum ya, sudah tahu nek sholat yang wajib itu ada 5. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi ada 5 ini. Apa yang pertama? Al-zuhru, siji itu zuhur. Wa awal waktiha, kapan itu sholat zuhur? Awal waktunya zuhur itu zawalus syamsi. Jadi, awal waktunya adalah condongnya matahari. Zawalus syamsi itu adalah condongnya matahari. Condong itu bagaimana toh Pak? Condong itu begini, misalkan ada orang berdiri di tengah lapangan. Nah, matahari itu pas berada di tengah-tengahnya orang tersebut sehingga bayangannya itu tidak nampak. Itu namanya waktu di tengah-tengah. Kemudian condong itu bagaimana? Condong itu berarti dia sudah lewat sedikit dari yang tengah-tengah tersebut, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau sekarang enak, kalau sekarang itu kita tidak usah ukur di tengah lapangan, itu tidak, kita pakai jam, itu sudah ada ukurannya sendiri ya. Kemudian kapan akhirnya, sampai kapan sholat zuhur itu bisa dikerjakan? Wa akhiruhu idza shara dillu kullu syai'in mithluhu. Jadi waktu zuhur itu habis sampai shara dillu kullu syai'in, ketika bayangan seseorang itu sama dengan bayangan orang tersebut. Jadi misalkan ada orang berdiri, itu ukuran orang itu 1,5 meter. Nah, kalau bayangannya itu sudah 1,5 meter, berarti itu sudah masuk waktu asar atau waktu zuhur sudah selesai. Jadi akhirnya itu seperti itu. Akhir sholat zuhur itu sampai bayangan benda itu sama dengan ukuran bendanya. Oke, itu yang pertama ya, sholat zuhur. Jadi waktunya ketika matahari itu sudah condong, dan akhirnya itu ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Kalau bayangannya panjangnya 5 meter, berarti bendanya juga harus 5 meter. Kalau bendanya 10 meter, berarti bayangannya juga harus 10 meter. Maka itu sudah habis waktu zuhur. Baik, yang kedua adalah sholat asar. Wal asru, yang kedua ya, wa awal waktiha ya, kapan waktu awal sholat asar itu az-ziyadatu ala dillil mithli. Jadi bertambahnya bayangan dari panjangnya benda. Jadi bayangan benda itu sama, kemudian ditambah sedikit atau bertambahnya bayangan benda dari panjang benda tersebut. Jadi tadi waktu zuhur itu kalau bayangannya sama dengan bendanya, nah
Setelah itu waktu duhur habis, itu terus masuk waktu asar. Setelah sama bertambah sedikit itu masuk waktu asar. Wa akhiruhu, kemudian akhirnya kapan? Akhirnya fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ila dilli mithlaini. Jadi waktu asar kalau di sini di dalam kitab takrib ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kapan? Awal waktu duhur, awal waktu asar, ila dilli mithlaini, sampai bayangan itu 2 kalinya benda tersebut. Jadi kalau mau ukur benda ukurannya 40 cm, berarti kalau bayangannya 80 cm, itu adalah waktu ikhtiar untuk sholat asar. Terus yang kedua, wafil jawazi, dan ada waktu jawas. Waktu jawas itu ila ghurubi syamsi, habis waktu ikhtiar ini tadi dari habisnya waktu ikhtiar sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu ikhtiar itu lebih afdol atau lebih diutamakan. Jadi jangan sampai masuk waktu jawas kalau bisa. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja. Jadi ikhtiar itu masih waktu longgar, kalau jawas itu sudah agak mepet karena dia sudah terlalu sore. Sebenarnya ini tuh tidak hanya 2 kalau penjelasannya, ada dibagi 5 ya. Bisa waktu afdol, ikhtiar, ada jawasnya, itu ada jawas dengan makruh, dengan makruh dan tidak makruh, kemudian ada waktu yang haram. Tapi untuk saat ini 2 ini dulu. Terus selanjutnya wal maghribu, sholat wajib yang ketiga adalah sholat maghrib. Waktuha, waktunya kapan? Wahidun, waktunya 1 kalau di sini. Beda-beda setiap kitab penjelasannya ya. Wahwa, 1 itu kapan? Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Sampai kapan? Wa miqdarima, wa bi miqdarima, dan sampai sekiranya yu'adzana wa yatawaddu'an wa yustaru al-aurata. Jadi waktu maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai sekiranya orang itu melakukan adzan, wudhu, menutup aurat, wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat, wa yusalli khamsa raka'atin, dan orang sholat 5 rakaat. Nah itu kalau di dalam takrib ini disebutkan waktu maghrib itu sekiranya orang itu cukup untuk adzan, melakukan wudhu, nutup aurat artinya berdandan dan sebagainya, mendirikan sholat maghrib, wa yusalli khamsu raka'atin, dan orang mendirikan 5 rakaat sholat lagi, yaitu sudah waktu isya, sekiranya seperti itu ya. Kalau sekarang sudah bisa pakai jam ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasannya kalau sekarang lebih mudah. Ini untuk orang dulu, karena dulu itu belum ada jam, belum ada yang itu. Nah sekiranya seperti itu. Terus yang selanjutnya wal isya'u, lan sholat isya, sholat yang wajib yang keempat adalah sholat isya. Awal waktuha, awal waktiha itu berarti awal waktunya kapan? Idza ghoba, jadi terbenarnya al asfaku, terbenarnya asfak al ahmar, berarti terbenarnya mega ahmar kuning awalnya. Nah kalau di Safinah itu maghrib itu sampai terbenamnya ini dibatasi mega kuning ini terbenam. Jadi awal isya kalau mega kuning ini sudah terbenam, maka dia masuk atau mancing waktu isya. Wa akhiruh, dan akhirnya kapan? Fil ikhtiar, tadi sama, ini dibagi waktu ikhtiar untuk isya, ila talatatil lail, sepertiga malam. Jadi waktu ikhtiar isya itu sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan waktu jawaznya isya ila tulu'il fajri, sampai meletrek, sampai munculnya fajar atsani yang kedua. Fajar yang kedua itu fajar sotik ya. Jadi
fajar sotik. Ini subuh, masuk subuh itu muncul fajar sotik. Jadi saya ulangi lagi, waktu isya itu adalah ketika awalnya itu ketika syafaq al-ahmar itu woba atau muncul, terbenam atau hilang. Wa akhiruhu, dan akhirnya itu ada dua nanti waktunya ya. Ikhtiar itu sampai sepertiga malam ya, jam 3 itu, jam 2, jam 3. Dan jawas itu sampai fajar sotik muncul. Yang kelima adalah wasubuhu, sholat subuh. Wa awal waktuha, awal sholat subuh itu tulu'ul fajri ats-tsani. Nah, tadi munculnya fajar sotik. Wa akhiruhu fil ikhtiar, dan akhirnya fil ikhtiar ilal asfar. Jadi sampai isfar, terangnya fajar. Wafil jawas ila tulu asyamsi, dan yang jawas itu sampai munculnya matahari. Jadi nes padang asfar itu fajar itu sudah, fajar kuning itu sudah muncul, itu sudah ya, belum, masih boleh melaksanakan sholat subuh, tapi itu waktunya ikhtiar kalau sudah muncul, tapi belum muncul matahari ya. Kalau sudah muncul matahari maka sudah habis sholatnya. Jadi dari asfar ke muncul matahari itu waktu jawas. Ini untuk waktu sholat. Jadi untuk sholat 5 waktu dan waktu sholatnya kapan, mungkin bisa dimengerti ya, gampang ini ya. Logikanya itu sebenarnya kalau waktu zuhur selesai berarti masuk waktu asar, selesai asar berarti masuk waktu maghrib, kalau maghrib selesai masuk waktu isya, waktu isya selesai waktu masuk subuh, dan seterusnya seperti itu. Itu untuk fasal yang pertama. Baik, kita cukupkan untuk fasal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.